wabarakatuh. Saya Jerry Harija, mahasiswa PPK dalam jabatan kedua tahun 2022 pada Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran sebagai tahapan mengikuti kegiatan UKM PPG dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kelas 9A, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Insyaallah luar biasa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Kesehatan agar semangat dalam menuntut ilmu. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya, maka saya meminta kepada silakan untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Silakan Gusti. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Gusti yang sudah memimpin doa untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya saya ingin memeriksa kehadiran ya, ingin mengabsen kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ketua kelas Mikail siapa? Hadir semua 9A. Ketua kelas ya Mikail yang sudah mengabsen, mengecek kehadiran teman-temannya. Baik. Anak-anakku kelas 9A ya. Tidak bosan saya untuk untuk mengingatkan agar kalian selalu semangat dalam belajar ya. Agar apa yang kalian pelajari itu dapat kalian pahami dan menjadi bekal serta ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, boleh kalian berdiri dulu semuanya. Silakan berdiri dulu semuanya. Oke. Masih ingat yel-yelnya? Kalau saya selamat pagi, maka kalian jawab pagi. Semangat pagi. Belum kompak. Lagi. 1, 2, 3. Semangat pagi. Insyaallah. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Kelas 9A. Insyaallah. Walaupun sudah siang, sekarang hampir jam 2, tapi kalian tetap semangat. Barakallahu fikum. Insyaallah. Baik. Di pekan sebelumnya, ada yang masih ingat kita pekan sebelumnya mempelajari tentang apa? Oke, pekan sebelumnya kita mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Oke, itu ya. Jadi masa Orde Baru, masa Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang adalah masa reformasi. Nah, tetap Pancasila itu tetap harus diterapkan, ya. Tetap harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu hari ini kawan-kawan ya kelas 9A kita akan membahas mengenai materi ini ya. Kita akan membahas mengenai materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, oke, kenapa sih pelajaran ini sangat penting? Raja masih ingat? Ingat gak? Pancasila itu seperti mutiaranya bangsa Indonesia. Seperti Al-Quran adalah mutiaranya orang Islam, maka Pancasila ini adalah mutiaranya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya kekayaan alam, lautan, di bawahnya itu banyak mutiara. Itu kekayaan alam Indonesia. Nah, Pancasila ini sebagai mutiaranya bangsa Indonesia.
Coba bayangkan kalau misalkan tidak ada Pancasila, kita tidak berideologi, tidak punya ideologi dan dasar negara. Kalau misalkan tidak ada Pancasila. Baik, itu ya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai ini teman-teman ya. Ya, oke. Kenapa sih kita harus mempelajari Pancasila? Baik, tujuan kita mempelajari nilai-nilai Pancasila yang pertama adalah agar kita mempunyai atau memiliki karakter warga negara yang baik nih, yang baik ya, karakter pelajar yang baik, kemudian warga yang berkemampuan ya, berkemauan serta bertindak sesuai implementasi nilai-nilai Pancasila. Membuli itu termasuk bertentangan dengan nilai Pancasila nggak? Ya. Betul ya. Oke. Makanya tujuannya adalah kalian memiliki karakter, apalagi kalian selaku siswa, selaku santri yang masya Allah ya, setiap hari bersama-sama, maka kalian harus memiliki karakter ini. Oke. Yang kedua, tujuannya adalah terciptanya kerukunan di negara Indonesia, tumbuhnya rasa kedisiplinan pada masyarakat Indonesia, dan sikap toleransi dan tidak membeda-bedakan orang lain. Kalian sama, ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, Batak, Bugis, Melayu, Padang, macam-macam ya. Tetapi kalian adalah sama. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, apa Bhinneka Tunggal Ika? Zidan? Berbeda-beda tapi satu tujuan. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Masya Allah, Allah. Oke, terima kasih. Oke. Nah, saya akan menayangkan sebuah video terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas. Oke. Baik, silakan kalian amati video ini karena nanti permasalahannya itu akan datang dari sini. Silakan kalian amati, diamati, silakan semuanya, silakan. Oke, masya Allah, Allah. Yuk kita mulai, silakan amati dan saksikan sama-sama. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sila pertama. Pada sila pertama, kebenaran yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap berkembang rasa. 4. Sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama. 5. Kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan
sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Kedua, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Tiga, menghormati dan menghargai orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Oke ya, baik. Itu tadi terkait dengan video ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman ya di sini, pada Fahri, mana Fahri? Oke, pada Fahri, apa yang Fahri ketahui atau apa yang Fahri amati tadi dalam video yang sudah saya tayangkan? Fahri, silakan. Pertama itu bunyinya apa, Fahri? Oke, ketuhanan yang Maha Esa ya. Baik. Oke, nanti teman-teman ini ya sudah yang tadi nih, ketuhanan yang Maha Esa, beribadah, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, hingga membeda-bedakan antara sesama manusia. Sila ketiga persatuan Indonesia, cinta tanah air. Kemudian sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini contohnya adalah tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. Yang selanjutnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bersikap adil. Mari berdiskusi. Oke. Ya, kita akan berdiskusi. Misalkan kelompoknya Soekarno, saya bagi dulu. Kelompoknya Soekarno, kelompoknya ini ya, kelompoknya Soekarno. Oke, ditambah sama siapa? Rasyad ke sini ya, ke Soekarno. Kemudian ini kelompoknya Muhammad Hatta, ya. Ini kelompoknya Muhammad Hatta, Gusti dan kawan-kawan. Kemudian ini kelompoknya Supomo, ya. Ini Supomo beserta Zidan, ya, 4 sama Zidan. Kemudian ini kelompoknya Muhammad Yamin, ya, beserta Mikael, Raja, ya, Haydn dan kawan-kawan. Apa persoalannya? Mendiskusikan, merumuskan, menyusun dan mengembangkan cara menerapkan Pancasila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa? Ya, kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa saya pakai nama-nama ini? Ada yang tahu? Bertepatan dengan nama-nama yang merumuskan Pancasila. Masya Allah, betul ya. Ada lagi yang lain? Betul ya. Jadi nama-nama ini adalah tokoh perumus atau yang merumuskan Pancasila waktu itu yang mau dijadikan sebagai dasar negara. Masya Allah, barakallahu fiik. Mumtaz, Gusti. Ini oke, kelompoknya Muhammad Hatta tadi yang mana? Muhammad Hatta. Oke, silakan Muhammad Hatta. Kelompoknya Soekarno. Oke, silakan. Kelompoknya Yamin, Muhammad Yamin. Silakan. Dan kelompoknya Supomo. Iya. Oke, silakan. Baik. Ya. Baik, setiap kelompok ya sudah diberikan LKPD, silakan antum analisis ya. LKPD-nya silakan analisis sesuai ini. Langkah-langkah pekerjaan LKPD, silakan simak. Amati permasalahan untuk setiap kelompok, baik itu kelompoknya Muhammad Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin dan Supomo. Ya, silakan. Kemudian diskusikan permasalahan tersebut di setiap kelompoknya. Lalu yang selanjutnya adalah tuangkan dan susun hasil diskusi kalian dalam slide presentasi, ya. Nanti kemudian yang terakhir adalah presentasikan di slide kelas. Paham? Bisa dipahami? Oke, terima kasih ya. Ada pertanyaan sampai sini?
silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada silakan antum lakukan penyelidikan. Ya, lakukan penelusuran terhadap permasalahan yang masing-masing tadi ya. Silakan lakukan. Jika dikira sudah menemukan hasil penelusuran yang cocok ya terkait dengan permasalahan masing-masing, silakan antum susun dan kembangkan dengan sebuah slide presentasi ya yang nanti akan antum presentasikan. Jadi silakan semua disusun dalam sebuah slide presentasi. Kalian alhamdulillah sudah menyusun ya slide presentasi, maka kegiatan selanjutnya adalah kalian akan mempresentasikan hasil diskusi, kemudian hasil karya kalian terkait dengan slide presentasi. Silakan terlebih dahulu saya ingin ke yang terakhir ya. Kelompok yang terakhir itu tadi adalah kelompoknya Bapak Supomo ya, kelompoknya Bapak
Supomo. Silakan kelompoknya Bapak Supomo untuk siap-siap. Oke baik, kelompok yang akan mempresentasikan pertama kali itu adalah kelompoknya Supomo, ya Bapak Supomo, yang akan dipegawai oleh Zidan, Hafiz dan teman-teman. Baik, silakan untuk kelompoknya Supomo untuk menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok Supomo, akan membawakan atau mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penerapan Pancasila 4 dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing sila mengandung butir-butir penamalan beserta nilai-nilai dan maknanya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sila keempat dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dilansir dari website resmi BPIP dengan 15 butir penamalan, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan tingkat lain dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil. 7. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani dan yang 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia, dan kebenaran dan keadilan, mengutamakan kesatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan permusyawaratan. 11. Setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 12. Berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat bersama anggota keluarga. 13. Setiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil keputusan musyawarah. 14. Setiap anggota keluarga tanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 15. Bersikap adil pada setiap orang. Sekian saya yang kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ada bertanya? Jika tidak ada, mungkin ini saya yang salah sampaikan. Mungkin kami mohon maaf. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya, barakallahu fikum. Terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari kelompoknya Supomo yang telah mempresentasikan penerapan Pancasila yang keempat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih sudah melaksanakan presentasi dengan baik. Oke, yang selanjutnya adalah kelompoknya Muhammad Yamin, mana? Oke, silakan. Kelompoknya baik. Kelompok yang kedua yang akan presentasi adalah kelompoknya Muhammad Yamin. Pancasila sila keberapa? Sila kedua yang akan menyampaikan penerapan Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, silakan untuk kelompok kedua, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad Yamin akan mempresentasikan hasil diskusi dari Pancasila yang kedua. Pancasila lahir dari pemikiran para tokoh pejuang kemerdekaan pada tahun 1945 silam. Terdapat 5 dasar yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Salah satunya dalam sila yang kedua seperti
Seperti apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila secara resmi dan sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sejarah kemerdekaan, rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Dikutip dari buku Pasti Bisa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD MI kelas 4 oleh tim Tunas Karya Guru. Berikut contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh pengalaman sila kedua di lingkungan keluarga. 1. Melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. 2. Menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan atau kesulitan. 3. Menerima hak sebagai anggota keluarga. 4. Gemar melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama. Dan untuk contoh pengalaman sila kedua di lingkungan sekolah. Yang pertama, melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. Yang kedua, menolong teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Ketiga, menerima hak sebagai seorang pelajar. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan dan kemanusiaan. Contoh pengamalan sila kedua di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Yang keempat, mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong terhadap setiap orang. Oke, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, yang tidak presentasi, apabila temannya sedang presentasi, silakan amati, kemudian catat ya hal-hal yang penting yang mungkin nanti akan ditanyakan kepada teman-temannya. Supaya itu adalah sebagai bagian dari evaluasi dan refleksi juga untuk diri kita agar pembelajaran ini menjadi lebih bermakna ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Silakan closing statement untuk kelompok Muhammad Yamin. Terima kasih. Itu sekian dari kita. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari presentasi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Terima kasih kelompoknya Mikail, Gajah, Haidan, dan kawan-kawan yang sudah menyampaikan presentasinya. Kita lanjutkan. Ya. Oke, kelompok yang selanjutnya yang akan mempresentasikan hasil penelusuran diskusi ya dan terkait dengan sila keberapa? Sila ketiga, penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana apa yang akan disampaikan oleh kelompok 3 nanti silakan catat ya, refleksikan oleh kita semuanya. Baik, silakan kelompok 3, Gusti dan kawan-kawan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 telah mendiskusikan, merumuskan, menyusun dan mengembangkan cara menerapkan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Hasil diskusi kami dikumpulkan dalam bentuk tulisan yang berisikan menerapkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Jadi diwajibkan bagi kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia, termasuk dalam kehidupan sehari-harinya. Nilai yang terkandung dalam Pancasila salah satunya adalah persatuan. Bunyi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia yang dilambangkan untuk masyarakat. 4. Bekerja sama untuk kepentingan umum atau bersama, misal gotong royong, mengurusan kelas atau lingkungan. Yang kelima adalah menjaga toleransi antar teman dan masyarakat, dan yang keenam adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. yang 7 dan yang terakhir saling menghormati, menyayangi dan menghargai orang lain. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan ada pertanyaan teman-teman.
Oke, jika tidak ada, saya rasa cukup ya. Sudah jelas tadi apa yang disampaikan oleh kelompoknya Muhammad Hatta. Silakan untuk closing statementnya Muhammad Hatta. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Jayid. Good job kelompok Muhammad Hatta yang sudah menyampaikan presentasinya pada kita semuanya. Oke, setelah ini ada satu kelompok lagi yaitu kelompoknya Soekarno, ya, Insinyur Soekarno yang akan dipegawai oleh Azam. Ya, silakan Azam. Tibalah saatnya kita ke kelompok yang keempat, yaitu kelompoknya Azam dan kawan-kawan atau kelompoknya Insinyur Soekarno yang akan menyampaikan presentasinya terkait dengan sila pertama. Silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu kelompok Soekarno. Anggota kami ada Pak Alvio, anggota Matian, saya Muhammad Azam, Fauzan Sidik dan Tasya Alia. Setelah kami berdiskusi dan mencantumkan ke dalam kertas, ini hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan ke Ya, ini menjadikan kekebalan Indonesia bebas dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan adapun contoh-contoh penerapan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu 1. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. 2. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Menghormati agama lain. 4. Hidup dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 5. Menghormati kebebasan orang menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 6. Menghormati kebebasan orang merayakan hari besar keagamaan, Oke ya, terima kasih kalian sudah menyampaikan presentasi yang luar biasa dari kelompok Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin dan Insinyur Supomo ya, atas diskusinya. Baik, terima kasih kalian luar biasa semuanya. Barakallahu fikum. Oke, kita akan simpulkan ya. Saya akan tanya beberapa hal kepada yang pertama. Saya tanya ke Gusti ya, mengapa Pancasila itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Gusti? Menurut saya Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat kita lihat dari sila-sila Pancasila. Pancasila pun terdapat juga kalimat-kalimatnya di dalam Al-Quran. Contohnya sifat musyawarah maupun saling tolong menolong dan menuhankan Tuhan yang Maha Esa. Oke, sudah? Masya Allah, keren, good job. Ya, terima kasih Gusti atas jawabannya. Itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua saya bertanya kepada Zaidan. Tadi Zaidan membahas tentang sila keempat ya. Apa sih penerapan dalam kehidupan sehari-harinya Zaidan? Penerapan sila keempat dalam kehidupan berbangsa itu adalah sila keempat itu membahas tentang bermusyawarah dalam nilai kekeluargaan serta pemerintahan. Di dalam sila keempat kita sebagai warga negara dan sebagai masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak untuk kehidupan yang sama, dapat memberikan pendapat dan dapat menerima pendapat, sehingga kita akan mencapai suatu mufakat yang
yang akan disepakati sama serta itu merugikan pihak manapun. Dan juga tidak boleh melakukan tindak pada orang lain Pancasila ini dikarenakan hendak setiap manusia itu mempunyai kehendak sendiri. Hingga dalam segala masalah kita dapat mengamalkan di dalam pihak masing-masing sehingga akan tercipta yang maupun antara salah satu dan yang lainnya. Masya Allah, pemahamannya yang luar biasa ya dari Zaidan. Begitu ya kawan-kawan, saya yakin kalian semuanya paham ya, seperti Gusti, Zaidan dan yang lainnya itu sudah memahami. Baik, kenapa kita mempelajari Pancasila? Yuk kita refleksikan, karena ini adalah pedoman hidup kita, way of life bangsa Indonesia. Kita selaku bangsa Indonesia, pedoman kita Pancasila. Kita selaku orang Islam, pedoman kita Al-Quran ya. Oke, itu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Ya, ingat kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai persatuan dalam keberagaman. Silakan kalian baca-baca di buku paket yang kalian miliki, kemudian atau di sumber manapun yang relevan sesuai dengan materinya. Ya, silakan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran ini. Terima kasih atas kehadiran kalian yang luar biasa. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta